everyone, introduce myself. My name is Merita Lutfiana. In this occasion, I will explain the material about diversity as grace. Perkenalkan, nama saya Merita Lutfiana. Di sini saya akan membuat video tentang materi keberagaman sebagai anugerah PPKN kelas 5 fase C. Hi guys, today we will learn about diversity as grace. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman sebagai anugerah. Nah, sebelumnya, how are you today? Ready to follow today's lesson? Nah, let's sing Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Guys, do you know what is a diversity? Nah, apa kalian tahu apa itu keberagaman? The diversity of nation Indonesian cover various aspect in social life. Among other, these different include ethnicity, religion, race, and intergroup. Keberagaman di Indonesia itu sangat beragam. Nah, kita mempunyai perbedaan itu ada suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, selanjutnya, the next, watch the video of diversity of traditional games in Indonesia. Hal yang disukai oleh anak-anak dari zaman dahulu dengan zaman sekarang. Tapi sayangnya permainan tradisional sudah dilupakan dan hampir terancam punah. Karena anak-anak zaman sekarang lebih menyukai permainan game online, terlebih di masa pandemi ini. Tapi ini bukan halangan untuk kita tidak bermain permainan tradisional. Kita bisa bermain permainan tradisional dengan saudara-saudara terdekat kita atau di lingkungan rumah. Permainan tradisional main tombok yang berasal dari DKI Jakarta atau Betawi. Permainan ini membutuhkan kelereng dan juga lingkaran dengan diameter 7 cm. Pemain meletakkan kelereng di lingkaran dan melakukan undian dengan melempar kelereng sebagai gacor, di mana yang paling dekat lingkaran sebagai pemain pertama. Dengan menyentil ke arah kelereng yang di lingkaran dan yang bisa mengeluarkan kelereng dari lingkaran dialah pemenangnya. Nilai luhur yang didapatkan yaitu kejujuran, kesabaran, dan kecermatan. Permainan tradisional ampar-ampar pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Berawal dari orang Kalimantan Selatan membuat kue yang terbuat dari pisang yang disebut dengan rimping, kemudian dijemur hingga keras dan berbau manis yang khas. Sehingga orang Kalimantan Selatan membuat lagu dan permainannya, yaitu ampar-ampar pisang. Permainan ini dimainkan dua orang anak dengan menggerakkan kaki kiri dan kanan.
Permainan ini tidak ada yang menang dan kalah, tapi jika kita tidak konsentrasi bisa menginjak kaki lawan main. Nilai luhur yang didapatkan yaitu untuk kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan lokomotor, dan melatih otak untuk konsentrasi. Permainan tradisional Mancikla yang berasal dari Bali. Permainan ini membutuhkan 5 biji batu, di mana kita bisa bermain 2 orang anak atau lebih dengan duduk di lantai. Awal permainan ini yaitu shooter. Siapa yang menang shooternya berarti dia pemain yang pertama. Kita shooter dulu ya, Mbak. Oke. Ya, kamu dulu ya, kamu dulu ya. Ya. Pemain mengambil 5 biji batu, lalu diambil 1 dilempar ke atas dan tidak boleh menyentuh lantai. Jika menyentuh lantai berarti gagal, diganti pemain lain. Nilai luhur yang didapatkan yaitu melatih ketangkasan, kejujuran, dan keuletan. Berhasil 5-5-nya diambil. Jadi Mbak yang menang deh. Hore. Nanti aku belajar lagi deh. Permainan tradisional Bebudo yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Permainan ini bisa kita dimainkan oleh laki-laki atau perempuan. Jika perempuan, permainan ini dinamakan Bebudo. Dibutuhkan permainan ini tempuruk kelapa yang tengahnya dilubangi dan diberi tali sebagai pegangan tangan, dan tempuruk kelapanya untuk pijakan kakinya untuk berjalan. Pemenangnya adalah pemain yang mencapai garis terlebih dahulu yang telah ditentukan. Nilai luhur yang didapatkan jujur, mandiri, kerja keras, dan tanggung jawab. Aku menang. Selamat ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita latihan lagi. Iya. Permainan tradisional Dakon yang berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini dimainkan 2 orang anak, di mana kita harus mempunyai alat panjang yang berlubang minimal 12 buah. Permainan ini membutuhkan biji-bijian atau kelereng kecil yang dimasukkan satu persatu ke lubang dakon. Setelah itu sebagai permain pertama dilakukan shooten. Akhir permainan, anak menghitung jumlah biji dakon yang diperoleh. Pemenangnya yaitu yang memperoleh biji dakon yang paling banyak. Nilai luhur yang didapatkan dalam permainan ini yaitu mengajarkan anak tentang ketekunan, kejujuran, dan kesabaran. Yeay, aku yang menang. Aku yang paling banyak. Iya, kamu yang paling banyak. Seru ya? Marilah kita sebagai anak-anak penerus bangsa membudayakan dan melestarikan permainan tradisional yang hampir terancam punah dengan seiring berkembangnya teknologi. After seeing the video, you guys know there will be game diversity as traditional as we can preserve.
Try to say it again. Any diversity the traditional game you know. Nah, coba sebutkan lagi apa saja keberagaman permainan yang kalian ketahui. Contohnya ada kelereng, ada ular naga panjangnya, kemudian juga ada egrang, terus ada macam-macam lainnya. Next, the benefit of culture diversity in Indonesia. The first, foster a sense of nationalism. Ada menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Two, as a national identity in the eyes of the international. Sebagai identitas bangsa di mata internasional. Kemudian, fostering an attitude of tolerance so that the unity of Indonesia is maintained. Atau memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Selanjutnya, the next, as a tourism icon so that it's adds national income. Sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. The next, as a source of world knowledge atau sebagai sumber pengetahuan dunia. The next, effort that then can be made to maintain and preserve regional culture are upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah adalah first, study the local culture. Kita harus mempelajari kebudayaan daerah. Two, performing local arts and culture. Ya, kemudian ada melakukan pementasan kesenian dan kebudayaan daerah. The next, forming the mindset of the younger generation so that they love their own national culture and are not easily influenced by inappropriate foreign culture. Kita akan membentuk pola pikir generasi muda untuk mencintai budaya bangsa kita dan tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar. Next, let's create the group to play dragon snake atau ular naga. Nah, aturan permainannya adalah sebelum bermain kita home pimpa. Before playing home pimpa, kemudian 2 orang terakhir menjadi pagar atau gerbang. Kemudian pemain yang pertama yang menang itu akan home pimpa untuk menjadi induk naga. Nah, dia yang berada paling depan diikuti pemain lain di belakangnya. Nah, kemudian kita akan berjalan mengelilingi pagar yang tadi ada 2 pagar itu sambil bernyanyi ular naga panjangnya bukan kepalang menjalar-jalar selalu kian kemari umpan yang lezat itu yang dicari kini dianya yang terbelakang. Nah, kedua pagar tersebut menangkap salah satu pemain dengan cepat. Setelah ditangkap, salah yang ditangkap tersebut diminta untuk memilih pagar yang mana, pagar yang kanan atau pagar yang kiri. Kemudian selanjutnya dilakukan terus menerus sehingga anak ular naga panjangnya itu habis. Kemudian setelah itu kedua pagar tadi akan yang paling banyak anaknya itu yang menang. Setelah itu yang kalah, yang anaknya paling sedikit harus mengejar pagar yang mempunyai anak banyak untuk direbut. Nah, tidak boleh ketika kegiatan merebut itu tidak boleh ada yang lepas dari pegangan pundak satu sama lain atau lepas dari induknya. Seperti itu. The next, let's share the group with the name of the tribe that is in Indonesia. The next, kita akan mengerjakan LKPD ya. Nanti LKPD-nya akan saya share. The next, after do LKPD, setelah kita mengerjakan LKPD, kita akan menutup pembelajaran materi pada kali ini. So, the conclusion from the material that I have explained is diversity is a gift that we must preserve. Jadi keberagaman itu harus kita jaga dan kita lestarikan. The existence of ethnic, religion,
racial and intergroup different adds to a sense tolerance so that unity is realized. Jadi adanya perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan dapat menambah kita untuk toleransi satu sama lain. Akhir kata, hopefully is the video can useful for everyone. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. I'm so sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.